الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kami selaku khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak dan memanggil bapak-bapak saudara-saudara, yaitu berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti kata menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yaitu mentaati segala perintah, meninggalkan segala larangan daripada Al-Quran wa sunnah Rasul. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kali ini sesuai yang sudah diatur oleh kementerian kita, yaitu hakikat dan makna halal bihalal. Kalau kita telusuri sejarah, tidak ada baik tradisi Arab yang namanya halal bihalal. Tetapi substansi dari halal bihalal ini adalah sebuah perilaku yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jikalau kita lihat dari kamus-kamus Arab, halal itu berakar dari kata hilun. Al-hillu, benang kusut. Maka ketika benang kusut itu diurai dia, dibuka simpulnya, sudah tidak kusut dia lagi, maka orang Arab akan mengatakan halal. Sudah tidak ada lagi permasalahan benang ini. Senada dengan doa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam surah At-Taha ayat yang ke-27. Wahlul 'uqdatam min lisan. Ya Allah, lepaskanlah simpul benang yang ada di lidahku. Mudahkan, lancarkan pembicaraan saya supaya mereka
paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, dari dalil-dalil ini sehingga Ibnu Faris menarik kesimpulan ada tiga dari pengertian halal itu. Yang pertama adalah mengurai benang kusut, yang kedua adalah mencairkan yang beku, dan yang ketiga adalah menyambung tali yang putus. Apakah ada dalil sehingga ada sebagian kita setelah Ramadan kita harus bermaaf-maafan? Sebetulnya tidak mesti menunggu Ramadan kita untuk bermaaf-maafan, karena di dalam surah Ali Imran ayat 133 itu Allah panggil wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan ada lagi ayat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Terjemahannya sama. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au, maka bersegeralah. Ahli mufassir mencoba menganalisa ayat ini. Fas'au di ayat 9 surah Al-Jumu'ah itu yang diwajibkan kepada kaum muslimin laki-laki untuk menunaikan ibadah salat Jumu'ah. Fas'au di situ bersegeralah dengan penuh kesiapan, motong kuku paginya, mandi pada jam 11, persiapkan pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian, minum air manis atau kurma 3 biji dimakan terlebih dahulu. Itu kesiapan-kesiapan kita untuk melaksanakan salatul Jumu'ah. Bedanya dengan ayat surah Ali Imran 133 itu wasari'u, bersegeralah kamu untuk menjemput atau meminta ampun kepada Allah. Maka wasari'u di sini tidak memerlukan kesiapan. Tidak mesti kita bersiap-siap terlebih dahulu atau menunda waktunya untuk meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Di pagi hari kita berkata seolah-olah menyakitkan orang lain, maka jangan tunggu siang, kata baginda Rasul kita, untuk meminta maaf, karena tidak ada jaminan kepada kita bahwa sampai zuhur nanti kita masih hidup. Maka wasari'u di sini, bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada saudara-saudaramu. Tidak memerlukan kesiapan dan bahkan tidak perlu berpikir panjang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi makna dari halal bihalal ini adalah saling melepaskan ikatan yang selama ini kita mungkin dari perkataan yang kurang berkenan di hati kita, mengakibatkan kita berat untuk bertemu sapa, bahkan bersalaman. Maka adanya halal bihalal ini, satu menghalalkan, satu memaafkan, dan yang lainnya juga menghalalkan, meminta maaf. Substansinya itu bahwa halal bihalal yang diangkat oleh ulama kita di Indonesia ini adalah substansinya saling memaafkan antar kita sesama. Sehingga Allah cantumkan di dalam surah Al-Hijr ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna as-sa'ah
wa inna sa'a la'atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu, kata Allah, pasti akan datang. Maka kata Allah, fasfahis safhal jamil, maafkanlah saudara-saudaramu dengan cara yang baik. Seperti apa memaafkan saudara kita dengan cara yang baik? Allah sambung di dalam surah Ali Imran ayat 134-nya. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiz. Memaafkan saudara kita dengan cara yang baik itu tidak menaruh lagi rasa sakit hati di dalam jiwa kita. Jangan di mulut kita memaafkan tetapi rasa masih tersimpan. Tunggu saatnya, sehingga Allah ukir di dalam surah Ali Imran itu, yang pertama sebelum kita memaafkan dan meminta maaf, wal kaziminal ghaiz, hilangkan rasa sakit hati, rasa amarah kita terhadap saudara-saudara kita itu. Kemudian baru wal afina 'anil nas, barulah kita memaafkan dengan ikhlas karena Allah. Berat memang, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalaulah saling memaafkan ini yang kita kemukakan, maka tidak akan ada persoalan, baik di rumah tangga, bermasyarakat, berlembaga, bernegara, akan menjadi negara kita kesatuan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga Michael Hart, seorang ilmuwan Amerika, mengangkat atau menulis sebuah buku, ada 100 tokoh manusia yang berpengaruh sepanjang dunia. Michael Hart mengangkat ranking pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengangkat Nabi Muhammad sebagai ranking pertama yang orang tersukses di sepanjang dunia? Di dalam buku itu saya baca, selain sifat-sifat baik Nabi Muhammad yang lain, ada dua yang menonjol bagi Muhammad itu. Yang pertama adalah dia tidak pemarah. Yang kedua, dia pemaaf orangnya. Bagaimana itu? Ketika perang Uhud, pamannya sendiri terbunuh di depan mata, dirobek dadanya, diambil jantungnya, dimakan oleh lawannya. Hindun dibagi-bagikan jantung itu di depan mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Fathu Makkah, ketika kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan merebut wilayah Makkah, baginda Rasul punya kok kesempatan untuk membunuh orang yang telah membunuh paman tercintanya, Hamzah. Beliau mempunyai kesempatan untuk balas dendam, membongkar jantungnya dan membagikan kepada saudara-saudaranya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wal afina 'anil nas, beliau mempunyai sifat yang sangat mulia untuk memaafkan kesalahan walaupun kesalahan itu datang dari lawannya. Begitu juga ketika beliau memberi makan seorang Yahudi tua, buta, lumpuh dia di pinggiran kota Madinah. Nabi Muhammad menyamar beliau, memberi makan setiap pagi. Konon katanya di riwayat lain bertahun-tahun beliau lakukan. Yahudi yang buta ini setiap paginya cuman berceramah, Muhammad itu orang pendusta, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu bisa menghipnotis orang. Maka jauhilah Muhammad kalau kalian ingin selamat. Ini saja dakwah yang disampaikan orang tua Yahudi ini. Tapi baginda Rasul tetap memberikan makanan kepada dia. Sampai suatu ketika baginda Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal baginda Rasul. Maka perbuatan baik ini
dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menyuapkan Yahudi buta dan lempu ini. Ditangkis oleh Yahudi buta dan tua, kamu bukan orang yang selalu menyuapi saya. Kenapa Bapak tahu kalau saya bukan orang yang senantiasa menyuapi Bapak setiap pagi di sini? Karena orang yang selalu menyuapkan saya itu sebelum dia suapkan, dia selalu membacakan sesuatu doa kepada Tuhannya, dan nasi yang dia suapkan itu dilumatkan, dilembutkan terlebih dahulu. Enyahlah kamu dari hadapanku dan tolong cari mana orang yang selalu menyuapkan saya. Kata Abu Bakar, Bapak, dari pagi saya di sini menahan emosi mendengar ceramah yang kau ceramahkan kepada orang pasar di sini, bahwasanya Muhammad itu penipu, penyihir, menghipnotis manusia, maka jauhilah dia. Saya tahan amarah saya, tapi ini dengan ketaatan saya kepada sahabat saya tidak ingin perbuatan baiknya terlewat begitu saja. Saya suapi Anda adalah bentuk ketaatan saya kepada saudara saya yang telah meninggal dunia itu. Sesungguhnya orang yang senantiasa menyuapi Bapak setiap pagi di sini, dia telah meninggal dunia, dan orangnya itu adalah yang Bapak fatwakan dan Bapak ceramahkan setiap hari. Orang penyihir, pendusta. Mendengar itu menangis merintih orang tua Yahudi ini, gemetaran tubuhnya. Jikalau memang yang menyuapkan saya selama itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa lancangnya saya di depannya, maka sekarang ini wahai Abu Bakar, jikalau memang engkau adalah saudaranya, sampaikan permintaan maaf saya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ini saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wal kaziminal ghaiz, beliau tidak pandai marah, wal afina 'anil nas, beliau selalu memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya, baik saudara seiman maupun saudara seinsaniyah, sesama manusia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk penutup khutbah kita pada kali ini, di ujung ayat surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fakhishah aw zalamu anfusahum. Dan setelah Ramadan ini, jikalau kita tergelincir melakukan perbuatan dosa, menyakiti saudara-saudara kita yang lain umpamanya, terulang lagi sama kita, maka zakarullah, perintah Allah, segeralah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dengan segera meminta ampun kepadanya, dengan catatan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, berjanji tidak akan mengulanginya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi balasan yang akan disampaikan oleh Allah kepada orang yang senantiasa menahan amarahnya, menyambung silaturahim antar sesama manusia, dan memaafkan di antar sesamanya, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim, inilah orangnya yang akan aku ampuni nantinya di yaumul qiyamah, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan mereka akan saya masukkan ke dalam surgaku yang mengalir di bawahnya beberapa sungai kenikmatan, wa ni'ma ajrul amilin, dan tidak ada balasan yang semulia-mulia selain surga itu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah khutbah kita pada kali ini. Sebagaimana intisarinya, marilah sama-sama kita membuka pemikiran kita bahwasanya betapa pentingnya halal bihalal dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa salama tasliman katsira fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'ah. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadiman فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.